Satu-satunya buku yang paling banyak dibaca berulang kali di seluruh dunia adalah Al-Quran. Pernah nggak kalian baca buku novel terus sampai 20 kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat datang teman-teman di live ngopi ngobrol penuh inspirasi di Al Khiyarah TV. Kali ini malam minggu kita sudah langsung bersama Kang Zidni. Assalamualaikum Kang Zidni. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau ngeliat Kang Zidni, kenapa selalu tersenyum itu ini ya, bikin suasana jadi beda ya? Apa biasa aja? Apa saya aja? Apa teman nonton juga nih? Nah teman-teman, kalau teman-teman sudah melihat flyernya, sudah melihat informasi yang kita sebarkan sebelumnya, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi, sambil menikmati malam minggu ya Kang Zidni ya? Mengisi malam minggu teman-teman semua. Bener banget. Buat jombloers juga. Buat jombloers juga. Tapi yang misalnya lagi di rumah bareng istri atau di rumah bareng keluarga juga bisa nonton bareng ya. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol jangan lupa teman-teman kalau belum sudah sering nonton tapi belum subscribe, tolong di subscribe, share, like dan coba deh tonton video-video kita sebelumnya di channel Al Khiyarah TV. Nah malam ini kita akan ngobrol melanjutkan maraton kita, diskusi-diskusi kita sebelumnya. Kali ini kita akan ngobrol tentang beriman kepada kitab Allah atau kitab suci ya. Nah teman-teman langsung saja nih, mumpung kita sudah bersama Kang Zidni. Oh ya catatan juga sebelumnya teman-teman, karena nanti ada segmentasi untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman. Enaknya teman-teman nanti tanya dulu supaya nanti saya akan jawab pertanyaan dimulai yang paling atas, jadi nggak ketutup nih pertanyaan teman-teman gitu Kang Zidni. Nah langsung saja Kang Zidni, minggu lalu kita sudah ngobrol banyak tentang beriman kepada para nabi dan rasul Kang Zidni. Nah kali ini kita bicara maju ke depan nih, bicara soal kitab suci yang pernah diturunkan Allah atau yang sudah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Nah, sejauh mana Kang Zidni atau bagaimana mendefinisikan kitab suci itu sendiri? Kemudian idealnya kita harus berbicara keimanan kepada kitab suci ini dari mana Kang Zidni? Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Mas Fabi dan para pemirsa Al Khiyarah TV dan NU Channel yang berbahagia. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang keimanan ini ya. Ini tentang iman kepada kitab suci. Jadi ini sebetulnya kebalik. Kemarin itu harusnya iman kepada kitab suci dan sekarang itu kepada para nabi. Tapi karena memang kesengajaan kita kan. Ya, betul. Kesengajaan kita memang dibalik. Melihat momentum Isra Mi'raj kemarin ya. Isra Mi'raj gitu. Meskipun memang Isra Mi'raj ada di kitab suci gitu kan. Bisa saja sih kalau mau disambung-sambungkan gitu kan. Tapi nggak ada masalah. Sebetulnya ini adalah pembahasan yang kalau misalnya dibalik pun masih bisa lah. Masih gitu. bisa, Masih bisa diikuti lah. Betul. Nah, iman kepada kitab suci ini pun ada dalilnya Mas Fabi. Tidak sembarangan gitu kan. Selain memang hadis iman, hadis waktu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, dalam Al-Quran juga ada surat An-Nisa ayat 36, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab Allah yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi ayatnya jelas bahwa kita dituntut untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada kitab suci yang diturunkan. Dalam kitab suci itulah nanti banyak terdapat pelajaran-pelajaran, ajaran-ajaran
yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh umat Islam. Seperti itu. Nah, apa sih hikmahnya beriman kepada kitab suci ini? Hikmahnya tentunya kita bisa menambah atau meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Karena dalam kitab suci itu ada semacam mukjizat, ada keteraturan, ada kehebatan, baik dari segi kata-katanya, baik dari segi alur ceritanya, dari segi pelajaran moralnya. Semuanya mengandung hal-hal yang luar biasa, yang kalau kita pelajari lebih dalam, kita akan bertambah keimanannya. Itu yang pertama, menambah keimanan. Dan yang kedua, bisa juga untuk menata hidup. Karena hidup manusia ini kalau tanpa kitab suci, artinya tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tahu ke arah mana kita harus melangkah. Apa yang harus kita lakukan saat ini dan bagaimana cara kita menyikapi kehidupan. Itu tidak akan bisa tahu. Sehingga kita kehilangan arah, kita kehilangan langkah, dan bisa jadi kita akan terjerumus. Allah sendiri berfirman bahwa Al-Quran, Alkitab gitu ya, itu adalah petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi manusia. Maka itu kalau kita ingin hidup kita terarah, ya kita harus dipandu oleh kitab melalui suci. Kitab suci itu sendiri. Betul. Jadi kita bisa menata hidup. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga ada kualitas ketakwaan. Kita termotivasi untuk berbuat kebaikan. Pasti. Termotivasi untuk beribadah. Termotivasi untuk menghindari keburukan. Termotivasi untuk menjaga lingkungan. Segala sesuatu yang baik akan bisa kita lakukan dengan baik pula. Dan segala sesuatu yang buruk akan kita bisa tinggalkan dengan cara yang baik juga. Betul. Tidak bisa kita melakukan kebaikan dengan cara yang mungkar, yang buruk. Begitu juga sebaliknya. Menghilangkan keburukan dengan keburukan itu juga tidak mungkin. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ketakwaan itu? Ya dengan kitab suci. Karena di kitab suci ada penjelasan ini baik, ini buruk. Iya, betul. Ini harus dilakukan, ini harus dihindari. Itu kenapa kitab suci disebut dengan pedoman hidup tadi ya Kang Siti? Ya, betul. Kadang-kadang manusia seringkali sulit membedakan antara buruk dan baik ya. Iya. Dan kadang-kadang memang kita tidak tahu apakah hal itu wajib atau tidak. Meskipun misalnya sholat itu baik. Tapi apakah sholat itu wajib? Kita kan nggak tahu. Betul. Yang tahu apakah siapa? sesuatu yang baik Kitab itu suci. bisa menjadi wajib atau tidak? Nah, kitab atau suci yang memberikan panduan putusan. itu ya, putusan. Ini wajib, ini sunnah. Walaupun itu nanti melalui mekanisme ijtihad para ulama, gitu kan? Dari keterangan Al-Quran dan hadis Nabi serta ijma para sahabat. Kemudian ada sikap toleran. Ini hikmah yang keempat. Ada toleransi. Toleransi itu maksudnya bagaimana? Kita kan diminta atau diharuskan untuk mengimani kitab-kitab suci sebelumnya. Betul. Di mana kitab suci itu turun tidak hanya untuk umat Islam. Betul. Gitu. Kitab suci juga pernah diturunkan kepada Bani Israel, gitu kan, kepada bangsa yang lebih dulu dari kita, gitu. Bahkan jumlahnya bisa ratusan kitab suci, sehingga kita bisa tahu bahwa ternyata umat-umat lain tuh punya kitab suci meskipun memang akhirnya disempurnakan oleh Al-Quran. Kemudian syariat-syariatnya juga ada beberapa dan mungkin banyak. Ada yang dipertahankan, ada juga yang juga dirubah. Ya, beberapa dipertahankan, banyak juga yang diperbaharui seperti itu. Ada penambahan juga banyak ya. Maka itu sikap toleransi ini artinya apa? Artinya kita diwajibkan mengimani kitab suci umat terdahulu sekaligus juga menghormati umat-umat terdahulu tersebut. Betul. Jadi tidak mengajarkan permusuhan, tidak mengajarkan diskriminasi, begitu ya. Toleransi ini dijunjung pada batas yang sesuai juga kan. Tidak toleransi kebablasan, tidak yang terlalu ekstrim gitu. Intinya kita menghormati semua pemeluk agama. Jangan hanya karena kita sudah memiliki Al-Quran, kemudian kita menyepelekan kitab-kitab lain, bahkan tidak mau beriman dengan kitab-kitab yang lain. Padahal faktanya kita sudah manusia ini sudah mengalami beberapa kali turunnya kitab suci ya, Iya. Mereka ada yang masih bertahan dengan kitab suci mereka, ada yang sudah ikut kepada Islam gitu kan. Walaupun menurut Islam kitab suci mereka sudah
dianggap banyak perubahan gitu kan. Sudah ada inilah ya, sudah ada penggantinya sehingga yang lama sudah dicabut lah kira-kira gitu ya. Tapi toleransi itu penting sekali. Betul. Artinya kita tetap menjaga hubungan manusia. Betul. Gitu kan. Betul. Menjaga, siapa tahu ke depan mereka itu akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi sambil kita mendoakan gitu kan. Betul. Tidak malah mencaci maki atau menghina Tuhan, ajaran maupun kitab suci mereka gitu. Mereka semakin jauh nanti dari Islam. Tapi memang pada akhir-akhir ini kan memang lagi banyak diperbincangkan, banyak dibicarakan dan didiskusikan soal bagaimana toleransi itu harusnya dilakukan. Di satu sisi ada versi A bahwa toleransi menjaga gereja, di sisi yang lain bahwa toleransi tidak sampai menjaga gereja gitu kan. Yang sudah kita bahas sebelumnya itu ya. Ya, kita memang sudah pernah membahas tentang toleransi ini. Tonton aja di video-video sebelumnya. Tonton juga sebelumnya ya. Jadi jangan yang baru bergabung nih kira-kira. Jadi kita kasih penasaran ya. Supaya lihat-lihat apa iya pernah dibahas toleransi itu. Kita pernah bahas itu. Kira-kira nanti cek sendiri aja lah ya. Cek sendiri aja. Bagaimana sebetulnya toleransi itu harus digunakan sebaik mungkin lah. Karena beberapa toleransi kita juga tahu tidak boleh dilakukan ya kan Siti ya. Iya, tetap aja ada batasnya toleransi itu. Betul. Nah, hikmah yang terakhir apa sih? Hikmah yang terakhir beriman kepada kitab suci adalah menumbuhkan rasa optimis. Karena dalam kitab suci kan terdapat janji Allah. Terdapat juga ancaman Allah. Tetapi rahmat Allah kan lebih besar. Betul. Gitu kan. Betul. Optimis kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan baik. Bahwa melakukan sesuai dengan syariat Allah itu akan menciptakan kebahagiaan di dunia bahkan sampai ke akhirat. Di dunia mungkin kita merasa agak sengsara, agak jatuh bangun gitu ya. Tetapi Allah menjanjikan bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada kehidupan yang ada di dunia. Tenang saja bagi kalian yang mungkin merasakan dalam tanda kutip ya semacam kesenjangan sosial ya, atau mungkin kehidupan yang menurut kita tidak beruntung gitu ya kan. Ada anggota tubuh yang kurang lengkap barangkali gitu kan, atau ada peristiwa-peristiwa yang membuat mental kita shock gitu, terguncang. Nah, kalau misalnya kita menghadapinya dengan sabar dan juga rasa syukur kepada Allah, kita akan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti rasa optimisme itu akan terbina di hati kita ketika kita meyakini bahwa Allah telah berfirman seperti itu gitu, menjanjikan kita sesuatu yang lebih baik jika kita melakukan ajaran-ajarannya. Betul. Dan tidak mengeluh sampai kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, hikmahnya itu yang paling besar ada 5. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan, kemudian menata kehidupan, kemudian ada tercipta rasa toleransi terhadap sesama manusia, sesama umat beragama, adanya peningkatan kualitas ketakwaan, dan yang terakhir adalah optimisme dalam menjalani hidup ini. Jadi tidak sembarangan. Nah, kalau misalnya ada orang yang kurang optimis hidupnya, mungkin kurang baca gitu. Tapi kurang piknik juga sih, sama kurang ngopi. Kurang piknik bawa kitab suci. Jadi pikniknya bawa kitab suci gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong kita sudah pesan kopi tapi kopinya belum datang. Sudah dipesan ya? Sudah dipesan. Tadi sambil seruput-seruput teman-teman yang belum menghadirkan kopi di tengah-tengah diskusi ini emang enggak ya dihadirkan kopinya. Nah, soal kitab suci memang tidak lepas dari satu agama aja Kang Sidney. Artinya mungkin saat ini umat Islam itu yang paling percaya dengan Al-Qur'an. Namun kitab suci pada faktanya sudah terjadi beberapa kali penurunan kitab suci yang memang diyakini sama beberapa kita lah ya. Tapi kita juga harus tahu apa definisi dari kitab suci kan. Nah, sebelum kita bicara gimana teman definisi dari kitab suci, kemudian apa perbedaannya dengan suhuf? Ya, kan ada istilah suhuf juga ya, kan. Betul. Kitab suci itu kalau didefinisikan atau dibedakan dengan suhuf adalah kumpulan wahyu yang Allah sampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi kitab itu sudah, ya kalau bahasa sekarang ya, sudah dijilid. Karena tebal gitu kan. Karena tebal. Makanya dijilid, kemudian dijadikan satu tumpukan lah gitu ya. Maka itulah yang disebut dengan kitab suci. Dan isinya ajaran-ajaran Allah tadi gitu kan. Untuk diterapkan, dilaksanakan
dan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat sudah manusia. Sudah ada kodifikasi lah gitu ya, sudah ada runtutan. Sedangkan suhuf itu masih berupa lembaran-lembaran. Jadi tidak banyak lah, cuma beberapa lembar mungkin gitu kan. Dan terpisah-pisah gitu ya. Sehingga disebut dengan kitab juga tidak pas gitu kan. Nah yang menarik adalah kenapa ini disebut kitab. Kitab itu kan bahasa Arabnya kataba yaktubu kitaban. Betul. Kitab atau kitabatan gitu ya. Bendanya namanya kitab. Nah, artinya apa? Artinya sesuatu yang tertulis. Apakah kitab itu tertulis? Tidak semuanya kitab tertulis. Ada yang kitab yang tidak tertulis juga. Tapi yang dimaksud di sini adalah kitab-kitab yang tertulis, yang terkodifikasi gitu kan. Baik itu ditulis oleh para sahabat, ditulis oleh umatnya gitu, atau ditulis langsung oleh Allah seperti lembaran papannya Nabi Musa. Itu ada yang ditulis langsung oleh Allahnya sendiri gitu kan. Nah kemudian itu perbedaan antara kitab dan suhuf, meskipun ada persamaannya. Persamaannya apa? Ya sama-sama wahyu dari Allah gitu. Lalu isinya sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Jadi kalau suhuf itu semacam apa ya? Ya lembaran-lembaran PowerPoint. Ya kalau suhuf itu PowerPoint. Tapi kalau misalnya kitab itu makalah. Jadi kalau makalah sudah dicetak gitu ya. Enggak, maksudnya kalau di dunia akademis ada PowerPoint, ada makalah gitu kan. Tentunya kan makalah itu lebih lengkap gitu kan. Apalagi misalnya dibandingkannya dengan tesis, disertasi gitu kan. Lebih tebal lagi dong. Betul. Apakah PowerPoint disebut tesis? Ya nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Walaupun misalnya isinya mirip-mirip. Isinya mirip-mirip, tetapi kurang lengkap. Hanya poin-poinnya saja itu ada di PowerPoint. Atau jangan PowerPoint-nya kejauhan, makalah dengan disertasi. Gitu kan. Kalau makalah kan isinya paling berapa lembar? Dan 50 sampai 100 lembar gitu. 50 lembar lah. Ada ya orang bikin makalah 50. Ada. Pikiran saya skripsi. Kalau makalah itu paling 10 lembar itu udah banyak gitu. Itu kan makalah-makalah yang di kampus ya, yang mahasiswa buat gitu ya. 10 lembaran lah segitu. Tapi kalau disertasi bisa sampai ratusan halaman gitu. Itu kan beda dari jumlah halamannya aja beda. Dan kandungannya tentu lebih lengkap disertasi dong. Nah gitu, jadi suhuf itu poin-poin besar mungkin kan gitu. Tidak ada rincian sampai detail sekali. Tidak ada sampai ke ada sih kalau nggak ada ya, makalah tuh ada footnote-nya tetap ada ya. Tapi terbatas tetap aja kan gitu. Betul. Pembahasannya juga kurang mendalam kan gitu. Nah kalau suhuf jadi poin-poin besarnya dan tidak sampai detail. Tetapi kalau kitab suci itu sudah lebih detail daripada suhuf. Gitu kan? Ya. Kalau suhuf itu tidak dibukukan, nanti bedanya gitu. Sedangkan kalau kitab suci itu nanti dibukukan atau dikodifikasi. Jadi sebetulnya sama-sama wahyu dari Allah, kita tidak perlu keberatan ya. Atau berdebat terlalu jauh. Terlalu jauh, kitab dengan suhuf ya sama saja lah, itu wahyu dari Allah. Ngobrolin suhuf dan kitab isinya tetap sama, cuman bentuknya aja malah sampai berantem kan nggak lucu ya. Jadi kira-kira gitu teman-teman antara kitab dan suhuf ya maksudnya. Kalau jumlah suhuf ada berapa? Banyak sekali. Jumlah suhuf itu kalau kita hitung ya, Nabi Adam dapat berapa? 10 suhuf. Kemudian Nabi Syith ada 50 suhuf. Nabi Idris itu sekitar 30 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim 10 suhuf. Kemudian Nabi Musa 10 suhuf. Jadi Nabi Musa itu ada dapat kitab, ada dapat suhuf juga. Gitu. Nabi Musa 10 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Idris 30, jadi berapa tuh? 50 ya sudah. 50. Kemudian Nabi Syith itu 100 suhuf. Sudah 100, kemudian Nabi Adam 10 suhuf, 110 malah. Angkanya beda-beda sih memang. Nah, nanti kalau kitab suci ada berapa? Yang 4 itu yang paling umum ya, umum dan memang sekali lagi sama seperti jumlah nabi dan rasul atau nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui. Hanya 25. Kenapa? Karena 25 disebut oleh Al-Qur'an namanya. Yes. Kalau kitab suci, kenapa cuma 4 yang wajib diketahui? Karena yang disebutkan namanya itu cuma 4. Gitu. Suhuf Nabi Ibrahim enggak disebutin namanya. Inna fi dzalika Surat Al-A'la tuh. Apa? Saya ngeblank kalau lagi begini nih. La yamutu fiha wa la yahya.
Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kok ada Musa juga, berarti Nabi Ibrahim dapat suhuf, Nabi Musa juga dapat suhuf di luar Taurat gitu. Taurat ada sendiri. Nah, kalau yang kitab sucinya 4 yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu yang pertama adalah Tauratnya Nabi Musa. Ini berbahasa, Taurat itu bahasanya apa sih? Ibrani. Bahasa Ibrani. Ya. Dan artinya apa Taurat? Taurat itu artinya adalah syariat. Artinya adalah syariat atau ajaran atau perintah. Makanya di bahasa Inggrisnya kan ada the 10 commandments gitu. 10 perintah Tuhan. Jadi 10 perintah itu kalau dalam bahasa Ibrani ada Taurat gitu. Taurat itu artinya perintah. 10 perintah gitu ya. Kalau Taurat itu ya. Ada filmnya tuh. Yang dibikin sama non muslim lah tentunya. Karena Nabi Musa juga diyakini ada dalam tradisi agama Hindu, agama Yahudi dengan agama Kristen, mengakui Nabi Musa dengan nama Moses gitu. Nah, ada filmnya The 10 Commandments. Sebagian besarnya sih film itu memang agak-agak sesuai gitu kan. Tapi ada yang tidak sesuai juga ada gitu, ada saya lihat. Tapi saya nggak pernah nyebutin lah. Tapi tidak ada Nabi dan Rasul yang menerima suhuf atau kitab ya maksudnya. Artinya hanya Nabi dan Rasul lah yang menerima suhuf ya dan kitab suci. Iya. Kalau orang biasa nggak terima dong. Nggak terima. Iya. Kemudian Zabur. Ya. Zabur itu turunnya kepada Nabi Daud. Zabur sendiri artinya adalah tulisan. Ada yang mengatakan Zabur artinya adalah pujian. Gitu. Ada yang bilang tulisan, ada yang bilang pujian. Itu berbahasa Kipti. Kipti itu Mesir ya situ. Berbahasa Kipti. Nah, kemudian isinya puji-pujian. Kalau Taurat tadi bahasa Ibrani, kalau ini bahasa Kipti ya. Isinya puji-pujian kepada Allah. Dan Nabi Daud itu kan suaranya enak ya. Suaranya nikmat. Jadi kalau ada orang yang suaranya enak seperti suaranya Nabi Daud. Katanya cerita-cerita soal suaranya Nabi Daud itu ya. Katanya daun kalau misalnya turun jatuh dari pohonnya, kemudian mendengar suaranya Nabi Daud itu berhenti. Kalau kata saya lebay. Ada orang yang sedang hamil, kemudian mendengarkan suaranya Nabi Daud, lalu tiba-tiba melahirkan gitu ya. Saking luar biasa suaranya. Itu kan penggambarannya. Saking enaknya. Ibarat kata begitu gitu. Kalau kebetulan Nabi Daud sedang ngaji gitu ya, terus ada yang melahirkan ya bukan karena suara Nabi Daud, pas emang waktunya aja emang gitu ya. Bertepatan aja kali gitu kan. Aja. Kemudian Injil ya. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Injil ini artinya apa sih? Injil ini artinya adalah kabar gembira. Bahasa Arabnya itu busyra. Nah, yang paling menarik adalah kalau meneruskan cerita episode lalu ya tentang Injil Nabi Isa. Tentang Injil dan Nabi Isa. Dulu itu ada kisah penguasa Afghanistan. Itu didatangi oleh seorang anak muda gitu ya, usia 30-an tahun gitu. Kemudian anak muda itu menyurat lah untuk audiensi dengan sang penguasa ini. Dan ketika terjadi audiensi atau pertemuan antara sang raja dengan anak muda ini, sang raja diberikan hadiah busyra namanya. Itu di Afghanistan. Sang raja dikasih hadiah busyra, dan busyra itu dalam bahasa sebelumnya, bahasa lain, itu namanya Injil. Nah, pertanyaannya siapakah anak muda yang memberikan busyra ini? Dan tahunnya itu kapan? Tahunnya adalah di masa-masa Nabi Isa itu berdakwah ke-10 setelah kejadian itu ya. Setelah kejadian penyaliban itu ya. Bukan penyaliban. Ya, karena Nabi Isa bukan disalib kan. Proses pemantekan atau eksekusi. Eksekusi hukuman pantek Nabi Isa. Ketika Nabi Isa selamat, kemudian Nabi Isa pergi ke timur, gitu kan. Dilanjutkan dengan kisah bahwa di timur itu seorang raja diberi hadiah busyra namanya. Nah, busyra ini adalah satu arti dengan Injil, gitu kan. Tapi oke. Artinya Nabi Isa saat itu kan berdakwah ke timur ya. Ke timur. Di antara timur itu, di antara wilayah yang ada di timur adalah Afghanistan gitu ya. Ya. Dan gitu. Afghanistan itu memang ya
keturunan Yahudi. Afghanistan itu. Makanya ada sahabat Nabi, ini yang menarik juga. Ada sahabat Nabi yang juga ikut berdakwah, berperang bersama Nabi. Kemudian saya lupa ya namanya nanti. Si sahabat tersebut kemudian diberi julukan oleh Nabi itu, tahu nggak? Dari orangnya dari Afghanistan. Dikasih julukan sama Nabi itu dengan bahasa Ibrani dan dengan bahasa Yahudi. Kenapa melakukan itu? Kenapa melakukan itu? Karena Nabi tahu bahwa dia adalah keturunan seseorang dan seseorang ini adalah orang Yahudi gitu. Bahwa orang Afghanistan adalah keturunan Yahudi. Maka Nabi Muhammad menjuluki sahabat tersebut dengan bahasa Yahudi itu, Pak. Keren banget kan? Ya. Artinya Nabi Muhammad tahu. Kan biasanya dijuluki dengan Saifullah, pakai bahasa Arab ya, pedang Allah gitu. Itu julukan untuk Khalid bin Walid. Ada Asadullah, singa Allah, julukan untuk Hamzah. Tapi sahabat ini yang saya lupa namanya dan saya lupa juga julukannya, itu datang dari Afghanistan, kemudian diberi julukan itu bukan dengan bahasa Arab, tapi dengan bahasanya orang Yahudi. Kan keren banget. Dan ternyata setelah di jalur silsilahnya, si sahabat ini adalah jalur dari keturunan Kohton namanya kalau nggak salah. Afghan, Afghanistan itu kan. Nah nanti dia ini keturunan Yahudi gitu, Bani Israel. Tapi jangan-jangan itu diantara yang memang kakek moyangnya yang mendapatkan dakwah dari Nabi Isa gitu ya? Bisa jadi ya. Jangan aneh kalau ada orang Yahudi masuk Islam tuh nggak aneh. Sa'ad bin Mu'adz itu orang Yahudi, masuk Islam. Sofia istri Nabi itu adalah Yahudi. Maka ada nggak sih orang Yahudi masuk Islam? Banyak. Bani Israel masuk Islam banyak. Jadi jangan melihat orang itu dari tempat asalnya kan situ ya. Terus jangan beranggapan juga kalau yang namanya Bani Israel nggak ada yang Islam. Enggak. Para sahabat Nabi itu banyak yang Bani Israel. Kemudian masuk Islam. Yang dari sukunya Sofiyah binti Huyai itu masuk Islam semua. Padahal Yahudi semua gitu. Padahal Yahudi semua gitu kan. Banyak. Ka'ab al-Akhbar Yahudi. Yang sering menceritakan kisah-kisah yang mungkin jarang didengar oleh. Tapi perlu diklarifikasi gitu juga ya antara Israel dan Yahudi itu memang dua hal yang berbeda. Artinya orang Israel itu tuh belum tentu Yahudi gitu kan sini ya. Atau begitu juga sebaliknya, apa gimana untuk menjelaskan? Iya begitulah. Kira-kira gitulah ya. Begitu, jadi tidak orang Bani Israel itu tidak kemudian pasti Yahudi. Tidak selalu berkaitan ya antara kedua. Beragama Yahudi enggak. Yang masuk Islam banyak banget. Keturunan Yahudi sampai sekarang banyak banget yang masuk Islam. Kemudian sampai mana tadi? Sampai Injil. Injil itu bahasa Arabnya Busyra tadi ya, kabar gembira. Nah, kemudian meneruskan juga cerita yang kemarin bahwa Nabi Isa itu berdakwah ke timur, yang saya bilang nanti di Kashmir. Di Kashmir itu berkeluarga, punya anak juga turunan. Kemudian meninggal di situ, wafat di situ. Nah, di Kashmir itu ada kuburan namanya Yus Asaf. Yus Asaf itu kalau bahasa Arabnya adalah Isa Al-Masih. Ada kuburannya. Silakan cek aja. Nama kuburannya itu Yus Asaf. Kalau kita kan Sunan Gunung Jati gitu kan. Makbaroh Sunan Gunung Jati. Nah itu ada Yus Asaf. Salah satu makam juga yang terkenal. Terkenal, saking kitanya aja nggak tahu. Tapi di sana didefinisikan juga sebagai Nabi Isa atau memang sebagai tokoh saja di sana apa? Yus Asaf itu dikenal sebagai avatar. Dan avatar yang datang dari timur. Avatar dari barat. Gitu. Nah dari barat itu berarti dari bagian Yerusalem. dan yang menarik begini. Di timur itu kan nggak ada istilah nabi kan, adanya avatar. Oh karena itu avatar itu dari sana mungkin. Avatar itu adalah orang yang mempunyai kemampuan, kedekatan dengan Allah, waliullah lah gitu. Ya. Avatar itu orang-orang soleh, itu namanya avatar. Atau kalau dalam bahasa Hindunya itu selain sebutan avatar, sebutan juga autar gitu. Di timur itu nggak dikenal nabi karena nabi itu bahasa Arab kan. Nabi bahasa Arab dari kata naba'a gitu kan. Nah kalau di timur disebutnya avatar. Tetapi Yus Asaf ini yang ada di Kashmir itu kan di timur. Disebutnya siapa? Nabi Yus Asaf. Keren nggak? Bukan avatar Yus Asaf, itu Nabi Yus Asaf. Nah oleh karena itu berarti orang ini berasal dari barat.
yang ada di makbaroh di dalam kuburan itu, ya jasad yang ada di kuburan itu berarti jasad orang yang berasal dari barat. Karena tidak mungkin ada penyebutan nabi kalau memang tidak berasal dari barat juga. Nah, karena di timur tidak menggunakan istilah nabi, pakai istilahnya avatar. Begitu. Oke. Makanya di kitab Hindu ya pakai istilahnya avatar. Gitu. Maka menarik sekali. Kuburan Yus Asaf di Google coba ada nggak ya? Coba aja dicari di Google. Apakah ada keterangan tentang Nabi Yus Asaf ini? Coba Swabi, ada nggak? Coba ya. Yus Asaf. Spasi Asaf. Nggak tahu ejaannya kayak gimana ya? Yus Asaf mungkin. Ada ya Yus Asaf ya? Di Kashmir ya. Di Kashmir ada ya? Ini di mana adanya? Wikipedia ya? Ini di Seward juga. Tuh di Seward ada ya jejak ada Al-Masih di Kashmir. Saya baru tahu nih. Ternyata di internet sudah banyak tulisannya. Coba di Wikipedia apa bacanya? Ini English version. Kan bisa bahasa Inggris Mas Wabi. Terjemahin dong. Saya jelek. Ternyata di Seward juga bicara ini loh Kang. Baru tahu saya. Baru tahu saya juga. Di Wikipedia ada Yus Asaf juga baru tahu saya. Ada iya. Tapi apakah itu Yus Asaf yang dimaksud atau bukan nggak tahu. Coba kita lihat yang ini. Apa mau kita bacain apa nanti jadi? Enggak, nanti aja. Ternyata ada. Silakan pemirsa sendiri yang baca. Keyword itu bisa digunakan dan yang muncul adalah Al-Masih ada di Kashmir dan ada kalimat yang dimunculkan itu namanya Yus Asaf, yakni Nabi Isa Asaf gitu. Iya, sama seperti di bahasa aslinya kan Aiswa. Di bahasa Yahudinya gitu, bahasa Bani Israilnya, Aiswa. Kemudian karena ajaran Nabi Isa ini kemudian dipopulerkan sampai ke Yunani oleh Paulus. Dan Paulus ini adalah orang Yunani. Sama seperti Markus juga orang Yunani. Punya yang terakhirnya us itu orang Yunani. Pilatus gitu kan. Apalagi Benedictus ya. Itu nama-nama Yunani begitu. Nah, Paulus ini mengajarkan ajaran Nabi Isa, bukan Nabi Isa ya. Jadi dia ngaku-ngaku aja. Menurut versi orang Islam ya. Menurut versi orang Islam, Rasul Paulus ini adalah Rasul ngaku-ngaku aja. Karena dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa. Dan jaraknya jauh gitu. Jarak kehidupannya gitu ya. Nah, kata Paulus yang asal namanya adalah Saul, saya sudah diangkat menjadi Rasul. Rasul itu sahabat Nabi. Karena Nabi Isa-nya kan Tuhan. Oh, saat itu yang dimaksud Rasul adalah para wali lah gitu ya. Para wali orang soleh itu disebutnya Rasul. Sedangkan Nabi Isa-nya disebutnya Tuhan gitu. Jadi Rasulnya bukan utusan Tuhan, bukan. Tapi utusan utusan Tuhan menurut mereka gitu kan. Karena Nabi Isa sudah dianggap sebagai Tuhan. Iya, begitu. Kalau di kita levelnya sama dengan para khulafaur rasyidin gitu kan. Para sahabat ya. Sahabat, tabi'in gitu. Nah, Saul ini mengklaim bahwa dia mendapatkan mandat dari Nabi Isa untuk menyebarkan agama Kristiani gitu, agama Al-Masih. Iya. Kemudian berubah namanya menjadi Paulus gitu. Kemudian menyebarkannya sampai ke Yunani, padahal Yunani itu bukan Bani Israel. Dan Nabi Isa jelas-jelas mengatakan dalam Bible-nya mengatakan bahwa aku diutus untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Jadi yang bikin ajaran itu keluar sampai di luar Israel. Bani Israel siapa? Paulus. Gitu. Nah, kemudian Markus, salah satu penulis Injil itu adalah orang Yunani juga. Markus. Makanya Aiswa kemudian jadi Aisus. Nah, kemudian jadi Yesus gitu. Kenapa ada usnya itu karena karena dari Yunani tadi. Pergeseran dari bahasa sebelumnya ke bahasa Yunani gitu. Yang dibawa oleh Paulus tadi. Dan bahasa Injil ini bukan dari bahasa Yunani. Ya, pemirsa, barangkali ini mungkin ada kesalahpahaman, bukan bahasa Yunani. Bahasa Yunani pun terjemahan dari bahasa aslinya. Bahasa aslinya adalah bahasa Aramaik namanya. Dan memang sangat sedikit sekali yang menguasai bahasa Aramaik. Dan sampai sekarang Injil dalam versi bahasa Aramaik itu tidak ditemukan. Yang ada adalah Injil bahasa Yunani atau Injil bahasa Latin. Diterjemahkan di dalam bahasa Romawi gitu ya. Sudah diklaim bahwa beberapa versi itu versi aslinya diklaim dari Yunani salah satunya, padahal aslinya dari bahasa Aramaik. Padahal Yunani aja udah terjemahan gitu. Itu versi terjemahannya Yunani sebenarnya. Itu versi terjemahan, tapi yang paling tua memang
Yunani, setelah Aramek itu Yunani. Yunani. Dan Injil aslinya tidak ditemukan. Walaupun katanya ada gulungan di Laut Merah ditemukan Injil asli berbahasa Aramaik, tapi nggak tahu sampai sekarang kabarnya kok. Wallahu alam lah. Wallahu alam. Bagaimana nasibnya? Tapi bahasa Aramaik juga sampai saat ini mungkin sudah tidak eksis ya, Kang? Nggak ada. Gitu. Ahlinya juga 1-2 lah mungkin ya. Sekarang sudah bahasanya Latin semua ya. Bahasanya Latin semua. Nah teman-teman yang sebelum kita melanjutkan diskusi, Qurannya belum. Ngingetin buat tanya. Jadi sebelum kita selesai pembahasan, silakan tanya. Ini udah beberapa yang sudah mau tanya. Nanti kita akan ada di akhir diskusi pertanyaan kita baca-bacaan. Jadi jangan sampai ketinggalan pertanyaan kan. Sudah mau selesai tiba-tiba nggak dibacain pertanyaan, sayang sekali ya gitu. Oke, kasih lanjut. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran ini kalau secara akar kata dia berasal dari qoro'a gitu kan. Kemudian menggunakan masdar yang ada alif dan nunnya Quran, itu menunjukkan bahwa bukan hanya dibaca, tetapi Quran itu artinya adalah yang selalu atau yang paling banyak, yang sering dibaca, gitu. Karena ada alif dan nun di situ lil mubalaghah, untuk makna lebih, gitu ya, superlatif, gitu ya. Kalau qiraah itu bacaan, kalau Quran itu selalu dibaca, gitu, sering dibaca. Dan faktanya sampai sekarang satu-satunya buku yang paling banyak dibaca berulang kali di seluruh dunia adalah Al-Quran. Pernah nggak kalian baca buku novel terus sampai 20 kali? Nggak mungkin dong. Nonton film sampai 20 kali? Nggak mungkin. Nonton apalagi, baca komik. Bahkan 2 kali pun sulit sekali, udah jarang lah ya. Udah males ya bacanya. Quran ini dibaca berulang kali, bahkan kita sering mendengar para ulama itu menghatamkan Al-Quran sampai 30 kali, sampai 100 kali gitu kan. Dan ada yang 30 kali dalam 1 bulan, berarti sehari 1 hataman. Ada yang 1 hari sampai 10 kali hataman. Itu para ulama kita seperti itu ya, zaman dulu. Zaman sekarang nggak tahu, ulama Mas Fabi misalnya, ulama sekarang nih. Artinya Quran memang terbukti adalah kitab yang paling sering dibaca. Ini adalah dari namanya sendiri adalah sebuah mukjizat tersendiri. Gitu. Walaupun Quran baru turun beberapa ayat, tapi namanya sudah Quran, gitu kan. Ternyata memang betul di dalam ibadah sholat juga kita harus membaca ayat-ayat Al-Quran, minimal Al-Fatihah, gitu kan. Nah itu, kalau dipikir-pikir iya juga ya, Quran itu berkali-kali kita baca dan tidak pernah bosan. Itu pertama. Yang kedua, kalau yang mengerti kandungannya, 1 kali bacaan dengan bacaan berikutnya akan mendapatkan kandungan pemahaman yang lebih gitu, tidak pernah berhenti. Quran pertama dibaca oleh para sahabat, maka pengertiannya apa? Dibaca oleh para tabi'in, para tabi'in, kemudian dibaca oleh ulama fikih, dibaca ulama tasawuf, dibaca ulama ilmu kalam, dan semua bidang ilmu pengetahuan membaca Al-Quran menghasilkan rubusan-rubusan yang berbeda, yang semuanya tentunya benar ya, maksudnya tidak sembarangan. Itu uniknya Al-Quran. Sekali dibaca akan mendapatkan pemahaman. Dibaca lagi, pemahamannya semakin bertambah. Dibaca oleh orang yang berbeda, maka mendapatkan pemahaman baru, gitu, yang benar maksudnya. Bukan baru itu mengada-ada, bukan. Artinya Quran ini memang sumber ilmu pengetahuan. Kandungan Al-Quran itu sendiri adalah ajaran-ajaran moral, ajaran-ajaran tentang apa, kisah-kisah terdahulu dan lain sebagainya, gitu kan. Lalu kalau kandungan kitab terdahulu apa sih isinya? Kalau kitab Taurat itu isinya adalah akidah. Isinya hukum-hukum syariat yang sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Bagi umat Islam ya, maksudnya sudah direvisi gitu, sudah diperbarui. Kemudian beredar di kalangan orang-orang Yahudi sekarang itu sudah bukan Taurat yang asli. Karena perilaku mereka itu kebiasaannya adalah mengubah-ubah, mengotak-atik ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka. Siapa mereka itu? Mereka adalah para rahib dan ulamanya gitu. Ulamanya orang Yahudi nih, atau kita biasa menyebutnya dengan rabai. Para rabai ini zaman dahulu ya, sampai sekarang sebetulnya, itu sering mengutak-atik ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Taurat. Itu bisa dilakukan kapan saja loh Mas Fabi. Selama diinginkan. Kalau misalnya ingin pembaruan, maka langsung diperbaharui. Ada revisi berkali-kali berarti kitab suci ya? Iya. Dan juga kitab Injil. Bedanya kalau kitab Injil ini revisinya tahunan.
ada usulan misalnya ayat ini gimana kalau direvisi saja, maka masuk dalam program. Oke, nanti kalau NU-nya apa sih, muktamar misalnya. Muktamar. Kalau muktamar nanti ada pembahasan tentang perubahan ayat ini pasal ini gitu kan. Itu tahunan. Tetapi kalau Taurat itu harian atau detikan, nggak tahu ya. Momentum setiap momen bisa dirubah lah gitu. Bisa dirubah sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Untuk apa sih mereka merubah-rubah itu? Tentunya adalah untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan finansial. Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Untuk menukar dengan kehidupan dunia, mendapatkan harta benda dan jabatan dan lain sebagainya gitu. Kata Allah itu tsamanan qalila saja, itu harga yang nggak sepadan. Gitu. Nggak sepadan dengan apa? Dengan kesucian firman Allah itu sendiri, dan juga dengan tidak sepadan dengan kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat nanti. Kamu dapat uang di dunia, di akhirat kamu dapat apa nanti? Di akhirat lebih hebat loh, gitu kan? Jadi tidak sepadan sama sekali mengubah-ubah, mengutak-atik ayat Quran, atau kalau dalam konteks Al-Qur'annya mengutak-atik tafsiran sebuah ayat untuk jadi support system bagi politik misalnya. Ya kan? Kan rapi lah ya. Kan ayat-ayat Al-Qur'an untuk mendukung langkah-langkah politik kita. Betul. Untuk apa? Untuk mendapatkan jabatan tertentu gitu kan. Nah, itu tidak akan seimbang, tidak sepadan dengan apa yang Allah janjikan di akhirat nanti. Kalau itu yang terjadi pada masa Rabai dulu mungkin ya, mungkin ayatnya sudah dirubah ya kan Sidnya sekarang Quran itu ya. Kalau seandainya artinya Al-Quran itu luar biasa, mukjizat yang tidak dijaga, akhirnya yang dirubah-rubah itu tafsir. Lanjutin Kang Sidnya. Kalau kitab Zabur isinya apa? Kalau kitab Zabur itu isinya puji-pujian, kidung-kidung, ya, syair-syair, kemudian lantunan-lantunan nasihat dan hikmah. Jadi tidak ada satupun hukum di situ. Kalau di kitab Zabur, kitab Zabur ini banyak yang mengatakan bahwa itulah mazmur yang ada di Perjanjian Lama. Kan di Perjanjian Lama itu mazmur itu ada bagian-bagiannya, chapter-chapternya tuh banyak. Ada kejadian, ada mazmur itu ya. Ada banyak lah, saya nggak. Kisah Rasul-Rasul misalnya. Kebalik nggak sih? Pokoknya ada begitulah, ada chapter-chapternya. Kalau kita tuh ada surat-suratnya. Surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa gitulah. Nah, di situ juga ada tuh nama surat-suratnya. Nama surat-suratnya. Nah, di salah satunya adalah Mazmur. Ya, kata para ahli perbandingan agama atau studi kitab-kitab agama gitu ya. Mazmur itulah Zabur yang dimaksud. Maka isinya adalah kidung-kidung, memang pujian semua, nggak ada kitab hukumnya di situ. Gitu. Kemudian syariatnya mengikuti apa? Mengikuti syariatnya Nabi Musa. Jadi kitab ini tidak membuat syariat baru, unik ya. Kitab ini justru berisi pujian dengan syariatnya menggunakan syariat yang sudah ada. Itu kenapa? Nabi Musa. Itu kenapa isinya hanya berisi tentang syair-syair, tidak ada kalau sekarang. Iya. Gitu ya. Bentuk ibadahnya diantaranya zikiran, doa, isinya begitu. Sedangkan kalau kitab Injil tentunya perintah tentang kasih sayang, gitu. Perintah tentang keesaan Allah. Tapi yang menarik adalah bahwa begini, bukan yang menarik, maksudnya secara garis besar setiap rasul yang membawa syariat baru dan rasul yang mempunyai kitab suci maupun suhuf, pasti kandungannya itu 3. Itu sudah pasti ada nih. Tidak pernah, salah satu juga Zabur tadi yang bahkan isinya hanya Zabur juga termasuk. 3 hal ini pasti ada di setiap suhuf maupun kitab suci. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad tentunya. Yang pertama adalah mengajarkan tentang ketauhidan, keesaan Allah. Pasti ada di situ. Meskipun Zabur itu isinya adalah kidung-kidung, puji-pujian, iya, kalimat-kalimatnya menunjukkan keesaan Allah. Gitu ya. Tidak mensukutukan dengan benda-benda lainnya. Yang kedua, itu pasti bercerita tentang hari kiamat, hari akhir dan hari pembalasan. Pasti ada tentang soal itu. Kemudian yang ketiga, isi kitab suci itu adalah terutama yang terdahulu ya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa adalah kisah tentang Nabi akhir zaman. Atau nubuat bahasanya. Nubuat itu ramalan kenabian. Tapi ramalannya bukan ramalan kayak tukang ramal paranormal, bukan. Maksudnya sebuah berita dari Allah tentang akan adanya Rasul akhir zaman yang akan
menjadi Rasul bagi umat Islam, artinya Nabi umat Muhammad manusia ya? gitu. Artinya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, tetapi nanti ada semacam perdebatan siapa Rasul akhir zaman itu. Bagi orang Yahudi, Rasul akhir zamannya adalah Nabi Musa yang pernah saya ceritakan kemarin itu. Karena Nabi Musa lah yang membebaskan orang Bani Israel dari perbudakan 400 tahun Fir'aun. Nah gitu kan. Maka ini Rasul akhir zaman. Dan Rasul setelahnya atau Nabi setelahnya itu dibunuhin semua. Karena dianggap Nabi palsu. Kemudian Nabi Isa, Kristiani. Umat Kristiani mengatakan Rasul akhir zaman adalah Nabi Isa. Gitu. Karena dia bisa menyelamatkan dosa-dosa manusia. Oh, jadi tidak ada spesifikasi nama atau akan lahir di mana? Ada namanya. Bukan hanya di kitab suci yang semit ya, yang Yahudi, Kristen, Nasrani gitu ya. Bukan hanya di situ. Di kitab-kitab yang kita anggap sebagai agama non samawi, seperti Hindu, seperti Buddha, ada penjelasan tentang Rasul akhir zaman. Ya, jangan-jangan itu suhuf. Misalnya di kitab suci umat Hindu, itu ada keterangan. Ini mohon maaf kalau saya salah ya, kalau saya lupa penyebutannya mungkin ya gitu. Di kitab suci umat Hindu itu diceritakan bahwa nanti akan ada Rasul akhir zaman lah kira-kira begitu, yang disebut dengan Kalki Autar, Nabi penyelamat begitu, yang akan lahir di kota Sambalah kalau nggak salah ya, Sambalado, Sambalah lah gitu. Sambalado kan udah kayak gitu. Di kota Sambalah. Kemudian nama ibunya adalah Sumati. Nama bapaknya Wisnu Yash. Dia akan dibantu oleh 4 orang pembantunya gitu. Kemudian dia akan apa istilahnya tuh, pakai bahasa Hindunya tuh, saya lupa lah bahasa Hindunya sih. Cuma banyak sekali kata-kata yang menunjukkan ke arah Nabi Muhammad. Sambala itu apa sih? Sambala itu artinya adalah kota yang aman. Kita lihat watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Maka itu disebut dengan negeri yang aman. Sambalah berarti kan. Ibunya bernama Sumati. Sumati itu artinya apa? Sumati itu artinya orang yang baik, orang yang solihah gitu ya, dan bisa dipercaya. Berarti bahasa Arabnya apa? Aminah, bisa dipercaya. Bapaknya namanya Wisnu Yash. Wisnu itu Tuhan, Yash itu hamba. Bahasa Arabnya Abdullah gitu kan. Dan banyak sekali nubuat-nubuat yang terdapat pada kitab Hindu, termasuk juga kitab Buddha. Kita bahas itu nanti ya. Bahas itu enak ya. Serius nih bahas nih ya. Oke. Kita bahas nubuat-nubuat kitab suci agama-agama lain ya, selain Islam tentang Nabi akhir zaman. Itu harus dibahas. Catat ya tema dia ya. Jadi kita akan membahas nubuat-nubuat kitab-kitab lain nih, saya catat ya. Itu nyatat apa tuh? Tentang Nabi akhir zaman atau tentang Nabi Muhammad gitu. Oke, tercatat. Kalau di dalam Injilnya ada dalam kitab Injil Barnabas. Barnabas itu salah satu Hawariyun, sahabatnya Nabi Isa atau muridnya Nabi Isa, menulis Injil Barnabas, dan di situ tertulis bahwa Rasul akhir zaman itu bernama Ahmad. Dan alhamdulillah saat saya menghatamkan Injil Barnabas sudah hatam ya? Sudah hatam. Tapi alhamdulillah. Saat itu saya juga melihat ternyata betul di situ ada keterangan bahwa nanti Nabi Isa mengatakan nanti akan ada Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad gitu. Dan ciri-cirinya disebutkan. Dan jelas Ahmad gitu ya namanya. Kayak tadi tuh yang empat orang pembantunya gitu kan, itu kan Khulafaur Rasyidin gitu misalnya. Kemudian akan hijrah dengan naik 2 unta. Ada di kitab Hindunya tuh ada. Kemudian akan naik ke langit dengan menggunakan kendaraan cepat. Ada. Ya artinya itu bisa dimaksud banyak peristiwa-peristiwa yang memang tidak harusnya gini, maksud saya kalau itu tulisan biasa harusnya tembakannya tidak akan semirip itu atau tidak akan mendekati. Terlalu banyak kebetulan. Terlalu banyak kebetulan sehingga harus dicurigai. Kalau sekali gitu, 2 kali oke lah kebetulan. Kalau berkali-kali itu jauh dari ada indikasi yang harus dipecahkan lah kira-kira nih, ada misteri yang harus dipecahkan. Saya mau tanya gimana? Apa sudah? Jadi kalau kita benar-benar mengkaji kitab suci dengan akal sehat, dengan kemurnian hati objektif gitu, akan menemukan kata-kata itu. Nah sayangnya ada perubahan-perubahan itulah yang dilakukan oleh mereka. Perubahan itu misalnya nama
itu diterjemahkan. Itu kesalahannya di situ diantaranya. Nama Muhammad itu diterjemahkan. Padahal seharusnya nama nggak bisa diterjemahkan dong. Misalnya ada orang namanya Miftah. Kemudian dalam bukunya tertulis, saya bertemu dengan Miftah. Miftah itu teman baik saya gitu kan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa lain. Kemudian ditulisnya gini. Saya bertemu dengan Miftah itu apa bahasa Inggrisnya? I meet the key. Miftah kan artinya kunci. Saya bertemu dengan kunci gitu ya. Gitu kan. I meet a key gitu kan. Saya bertemu dengan kunci. Jadi Miftahnya padahal itu nama orang, diterjemahkan jadi kunci gitu. Terjemahan bahasa Inggrisnya key jadinya. Akhirnya nama Muhammadnya hilang. Di kitab Taurat itu kan ada Muhammadim gitu. Kalau orang Ibrani itu akhirannya M, Muhammadim gitu kan. Kalau kita kan tanwin ya, nun mati kalau Arab ya. Muhammadim gitu. Kalau orang Yahudi, orang Ibrani itu Muhammadim. Nah, itu ada di situ Muhammadim itu ada. Tapi diterjemahkan Muhammadim itu diterjemahkan sebagai kalimat gitu. Sebagai akan datang orang yang terpuji, gitu. Orang yang terpuji gitu. Kemudian kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut desire itu hasrat, hasrat pujian gitu. Diterjemahkan jadi desire. Jadi dibikin abu-abu gitu ya. Mungkin karena ketidakpahaman mereka atau mungkin sengaja mereka membiaskan. Ada itu. Faktor kesengajaan juga. Bisa ada jadi. Juga faktor ketidaktahuan soal nama Muhammad itu ternyata nama orang. Ternyata nama orang, bukan bahasa Ibrani bukan secara bahasa saja gitu. Tidak ada kaitan. Ya. Itu kan. Atau misalnya ada orang namanya siapa? Misbah. Terus teks bahasa Arab gitu ya, Misbahuddin atau apa gitu ya. Terus terjemahkan sama kita jadi lampu gitu. Kan lucu gitu. Nama itu nggak bisa diterjemahkan. Misbah ya misbah kalau diterjemahkan dalam bahasa lain gitu. Di antara hilangnya nama Nabi Muhammad dalam kitab terdahulu yang saat ini kita pegang atau yang saat ini beredar itu karena nama-nama itu diterjemahkan. Tetapi bagaimanapun diterjemahkannya bisa ditelusuri akhirnya. Oh, yang dimaksud ini adalah Muhammad ini. Orang terpuji itu ada kalimat aslinya Muhammadin itu. Wisnu Yash itu Abdullah gitu kan. Jadi terdeteksi juga pada akhirnya. Gitu. Tidak boleh diterjemahkan. Ada terjemahannya kan sini ya. Tapi tidak boleh diterjemahkan dalam jadi akhirnya jadi satu kalimat gitu. Nggak boleh. Artinya pasti ada lah gitu. Cuman tidak boleh dijadikan satu kalimat. Apa lagi Mas Sobi? Nah ini saya mulai menyapa teman-teman ya Kang Siti ya. Ya jam 9 ya. Sudah mulai jam 9 ini. Tapi saya juga pengen tanya Kang Siti. Sebetulnya kalau di Injil itu kan memang ada menunjukkan kepada Tuhan itu kan dengan Bapa. Banyak yang bilang bahwa karena Bapa ya memang harusnya punya anak kayak gitu Kang Siti. Bagaimana menjelaskan soal kalimat Bapa dalam Injil itu Kang Siti? Nah ini juga menarik. Dalam suhuf dan kitab suci umat-umat terdahulu, Allah itu memperkenalkan terhadap umatnya, terhadap makhluknya ini dengan sebutan Bapa. Hubungannya adalah Bapa dan anak. Jadi kamu harus nurut ya sama Bapa. Bapa memerintahkan kamu untuk sholat. Artinya betul ya dalam Injil itu memang disebut Bapa ya? Makanya Bapa. Sehingga umatnya disebut anak. Gitu. Nah, hubungan Bapa dan anak ini berlanjut sampai di Injil. Injil diturunkan menggunakan hubungan Bapa dan anak antara Khalik dan makhluknya ini. Maka tidak heran umat Kristiani sampai sekarang yang menggunakan Bapa yang ada di surga gitulah. Atau kita adalah anak-anak Tuhan. Betul. Gitu. Nah, lebih parahnya lagi kebetulan Nabi Isa lahir tanpa Bapa. Gitu kan. Maka jangan-jangan Nabi Isa ini adalah memang benar-benar anak kandung yang tadi semula adalah anak ideologis, anak ideologis. Dengan adanya Nabi Isa menjadi anak biologis jadinya. Sehingga Tuhan diartikan sebagai melakukan hubungan seksual dan beranak gitu ya, memiliki anak. Seperti itu. Kenapa sih Allah menggunakan Bapa dan anak? Karena memang dalam Bapa dan anak ini terkandung banyak hal yang positif. Seperti Bapa itu menyayangi anaknya, membimbing, mengasuh, membesarkan dengan kasih sayang gitu kan. Kemudian memberi apapun yang dibutuhkan oleh si anak gitu kan. Kemudian memberi peringatan juga kalau anaknya
misalnya berjalan di pinggir jalan raya, dia, jangan ke situ nak, gitu kan. Jadi memang ada semacam ikatan emosional, ikatan psikologis antara Tuhan dengan umatnya ini, dengan istilah bapak dan anak. Abun, gitu kan bahasa Arabnya. Tetapi karena ada kisah penyelewengan dari Nabi Isa itulah, sejak itu Allah tidak pernah memperkenalkan dirinya dengan hubungan bapak dan anak. Ketika Al-Quran turun, kalimat abun ini hamzahnya dirubah jadi ra, menjadi rabbun, dan baknya bertasydid akhirnya kan, menjadi rabbun. Baknya tetap ada. Abun menjadi rabbun. Apa artinya rabbun itu? Pemelihara, pengasuh, pendidik, memberi kasih sayang, mengatur dan lain sebagainya lah. Jadi yang tadinya secara ke bapak itu secara fisik mungkin lebih ke arah zatnya ya. Sekarang ke sifat-sifatnya saja, bahwa meskipun namanya berubah, tetapi sifat-sifatnya sama, fungsinya sama, zatnya tetap yang sama, dengan kasih sayang dan luar biasa juga tetap yang sama. Jadi tidak memperkenalkan lagi dengan hubungan bapak dan anak, karena nggak akan diselewengkan lagi nanti ya. Makanya dihubungkannya sekarang dengan Rabbun dan satunya Abdun, hamba. Saya majikan, kamu hamba. Tapi majikan yang bagaimana? Majikan yang kasih sayang dan lain sebagainya. Yang tidak zalim. Artinya penggunaan kata bapak dan anak itu tidak ada kaitannya dengan keimanan orang Nasrani saat ini yang benar-benar melihat bahwa Tuhan beranak saat itu secara biologis gitu. Nah, kita akan menyapa teman-teman yang sudah tadi komen-komentar nih. Ini ada Tanjiro Kamado. Ini Tanjiro Kamado juga selalu hadir kayaknya ya. Assalamualaikum, Brebes Wanasari hadir. Abdurrahman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji Abdurrahman hadir Kang. Ini ada Muhammad Yakub Bukai hadir Kiai Jakarta Barat. Wah, Bang Bukai. Atika Melika, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Subang hadir Kang. Ada Husni Safitri Bandung hadir, Pangandaran hadir, Samsuri Rawaurip hadir, ini Nasir Fakot dari Pangandaran hadir. Ada Saifuddin Al-Qasim Brebes hadir. Ini ada Ali Aja. Ini Ali Aja, Mas Ali Aja kayak baru kelihatan lagi nih. Amerika hadir, siap. How are you? How are you today? Mas Ali Aja, Bos. Today ya, karena di sana siang today. Bedanya 12 jam sama Amerika. Berarti di sana 9 pagi ya. Atau kita lebih lambat? Oh, di sana lebih cepat 12 jam ya. Ada Hasmi Iskandar Jateng hadir. Ali Aja ngopi dulu. Iya dong, kita sudah ngopi, Mas Ali. Ada Nasir Fakot. Ada dapat salam dari Abah buat Kang Sidney katanya gitu. Siapa? Abah Haris. Oh. Salam sayang juga buat Abah Haris. Ini ada Muhammad Yakub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tanya Kiai, apa bedanya suhuf sama mushaf? Tadi sudah dibahas ya. Enggak, kalau ini suhuf sama mushaf. Oh tadi mas suhuf sama kitab. Oh ini suhuf sama mushaf. Oh ya siap. Suhuf itu artinya lembaran, mushaf itu artinya adalah ini kalau suhuf kan masdar ya. Kalau mushaf itu wazannya adalah sihotnya adalah sihot isi maf'ul ya. Mushaf, sesuatu yang disuhufkan. Itu maksudnya sama, tetapi nanti ada perbedaannya begini. Yang menarik nih. Mushaf itu sudah fisik. Ya. Kalau Al-Qur'an bukan fisik. Jadi mushaf itu nanti dipadankannya dengan Al-Qur'an ya, dibandingkannya. Kalau suhuf dengan kitab suci. Selesai nih. Ternyata Al-Qur'an juga disebut mushaf. Gitu kan. Satu akar kata dan suhuf tadi. Yang enak tuh apa bedanya mushaf dengan Qur'an gitu. Mushaf dengan Qur'an. Kalau mushaf itu fisik. Quran itu non fisik. Makanya orang haid itu dilarang hamlul mushaf, membawa mushaf itu dilarang. Kalau membawa Al-Qur'an berupa bacaan di kepala atau di dada, di hati orang yang menghafalkannya boleh-boleh saja. Tetapi memegang fisik Al-Qur'annya itu nggak boleh. Maka yang haram adalah hamlul mushaf atau masul mushaf, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf itu maksudnya apa? Menyentuh fisik Qur'annya itu, yang kertas-kertas tadi. Tapi kalau hamlul Qur'an, membawa hafalan Qur'an, orang haid boleh-boleh saja. Gitu kan. Maka itu perbedaan dari mushaf dengan Qur'an. Mushaf itu adalah fisik, Qur'an itu adalah bacaan gitu.
Ya. Kira-kira bisa, saya kira sih jelas sekali sih jawabannya ya. Untuk Bang Yakub, mungkin pertanyaan tentang sohuf dan mushaf sudah terjawab mungkin ya. Kalau saya sih pribadi paham sih sebenarnya gitu ya. Mungkin semoga Bang lama-lama menghina. Kalau saya paham, kalau Bang Yakub kan nggak bisa konfirmasi, siapa tuh ada pertanyaan lain. Oh gitu, oke. Kalau Bang Yakub bisa dari sana juga bisa paham sebenarnya ya. Ini ada Sabil Abil, Bonar hadir, siap. Ada Husni Safitri, Assalamualaikum Kang Zidni. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan Kang Zidni terhadap orang yang mengatakan kalau kitab suci adalah fiksi? Ini dari Mbak Husni Safitri. Berarti pernyataan seorang tokoh ya yang sering warawiri di televisi, terutama di percaturan politik kita ya. Di LC gitu sih. Di LC dan TKP-nya di sana. Kita sebut inisial saja ya. Inisialnya Rocky Gerung. Oh, itu bukan inisial. Ya. Sempat kontroversi itu kan soal penyebutan bahwa kitab suci itu fiksi. Ini pembahasannya adalah pembahasan filsafat. Saya terus terang aja kesulitan dengan bahasa sederhana untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan Rocky Gerung. Karena sangat mendalam sekali. Kalau saya paham ya, saya bisa meyakini nih kalau saya paham maksudnya ya. Tapi tinjaunya tinjauan filsafat. Ya. Jangan ditinjau pakai fikih. Kalau pakai fikih ntar haram semua lagi. Ya. Tinjaunya filsafat. Enaknya gimana ya menyebutkan Al-Quran adalah fiksi menurut tinjauan filsafat sekali lagi. Dan perlu diingat juga bahwa Rocky Gerung itu non Muslim. Ada sih yang nyebutnya Katolik, ada yang nyebutnya agamanya Kristen. Tapi ada juga yang nyebutin. Ada, tapi kitanya nggak tahu, dikira Rocky Gerung itu adalah Muslim. Makanya ada yang Ustadz Rocky Gerung. Itu aneh sekali, saking punya kesamaan visi misi politik gitu ya. Sampai disebutnya Ustadz Rocky Gerung. Enggak lah. Ini aja nanti. Itu mereka adalah orang-orang yang belum paham atau belum tahu latar belakang agama dari Rocky Gerung. Tapi jangan-jangan Bang Rocky Gerung ini juga bukan Kristen, bukan Katolik, jangan-jangan ya filosof gitu aja gitu. Atau gini kalau tidak, atau lebih sederhana aja pertanyaan, apakah dalam pandangan filsafat menggunakan kalimat kitab suci fiksi itu juga dirasa tepat atau tidak? Atau ya kira-kira begitu. Jangan jauh-jauh ke filsafat lah, sudahlah. Ya. Atau gini lagi deh. Ya, apakah membuat argumentasi di televisi menggunakan pendekatan filsafat juga gini, yang saya bisa sampaikan begini. Yang bisa saya sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Bang Rocky Gerung tentang kitab suci adalah fiksi memang sangat disayangkan, mengingat orang Indonesia itu sensitif agama, satu. Iya. Dan momennya juga lagi sensitif agama. Sedang dalam suasana politik yang tensinya sangat tinggi. Dan orang-orangnya sedang panas semua kan saat itu. Hal kecil juga jadi besar, bisa digoreng kemana, kesana kesini gitu kan. Yang ketiga, tidak semua, hanya sedikit sekali orang Indonesia yang memahami filsafat.